seorang perempuan asal Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, yang menjadi korban ruda paksa. Ini dilakukan oleh 4 pria yang semuanya memang masih baru kenalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, follower semua dimanapun Anda berada. Wah, apa kabar Anda? Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Saya berjumpa lagi dengan Anda untuk membacakan beberapa informasi-informasi yang menarik yang terjadi selama hari Senin kemarin sampai Selasa pagi ini ya. Ada beberapa informasi yang masih menjadi sorotan di Warta Bromo terkait dengan beberapa kejadian, termasuk masih adanya kejahatan seksual, dan ini rata-rata masih dilakukan oleh remaja-remaja di bawah umur. Purwowarmo, ini sangat miris sekali. Di era keterbukaan informasi, orang bisa mengakses apapun, ini malah tambah ramai ya. Kejadian-kejadian yang sungguh membuat kita miris, dan itu banyak dilakukan oleh remaja-remaja di bawah umur. Yang pertama, ini adalah sebuah hal yang miris yang dialami oleh seorang remaja putri. Ini usianya 16 ya, seorang perempuan asal Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, yang menjadi korban ruda paksa. Ini dilakukan oleh 4 pria yang semuanya memang masih baru kenalan gitu. Jadi sih kayak kenalnya lewat medsos, mari ngono ketemuan dan akhirnya kejadian. Nah, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polres Pasuruan terkait kejadian ini ya, melaporkan ini ke Polres Pasuruan pada Senin kemarin gitu. Jadi ini ceritanya adalah laporan yang dilakukan oleh perempuan berinisial AN, masih usianya 16 tahun, Rek. Waduh. Menurut pendamping AN dari Bidang Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasuruan, Mas Dani Haryanto, tadi sempat saya hubungi, cuman karena hari ini sibuk gitu ya. Hari ini kayaknya Mas Dani Haryanto ini selaku kuasa hukum sedang mengajukan pra peradilan juga tadi pendampingan sih. Oke. Dia juga melakukan pendampingan terhadap kasus ini ya. Jadi ceritanya begini, kejadiannya ini di Winongan kalau tidak salah ya, bener ya. Ini kejadiannya di wilayah Pemandian Umbulan. Waduh. Nah, ini kejadiannya di sana. Jadi ceritanya ini si AN ini berkenalan dengan seorang pria namanya IN. IN ini usianya juga masih kecil ya, 16 ya, masih 16 tahunan gitu. Jadi awalnya itu kenalan dengan media sosial, kemudian akhirnya kan komunikasi, ya chatting, ya apa gitu. Kemudian mereka janjian kayaknya jalan-jalan, AN setuju, kemudian mereka bertemu di Umbulan, ngejak dolin. Biasa ini ya kan ya. Jadi arek Pohjentrek ketemu kancane iki mau, terus golek sing adem-adem nang Umbulan. Nah, di sana kemudian ono koncone, ternyata si IN ini, si IN ada temen yang lain, jumlahnya sekitar 4 orang gitu. Nah, kenalan-kenalan terus ia mengaku ndak ke kamar mandi. Siapa yang ke kamar mandi ini? AN ya? Oh bukan, teman-temannya. Nah, teman-teman AN ditinggal sendirian di sebuah gubuk di sekitar pemandian. Nah, kan biasanya di Umbulan itu dulu ada gubuk-gubuk. Tapi ini yang sisi mana ya? Mungkin yang sisi kolam yang masih dibuka itu. Jane wis ditutup untuk akses umum. Tapi memang ada beberapa tempat yang masih digunakan kayak ngadem untuk masyarakat ini. Nah, setelah ditinggal di gubuk dewe, kemudian ternyata mereka 4 pemuda yang baru dikenal ini kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh gitu. Nah, kejadian ini AN kemudian mengadu ke orang tua dan kemudian keluarga, melaporkannya ke Polres Pasuruan. Sampai hari ini kasus ini sedang ditangani ya oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak BPA Polres Pasuruan. Dan ini juga menjadi catatan karena memang baru saja Polres Pasuruan ini juga membentuk Satgas Perlindungan Anak kalau tidak salah. Di masing-masing Polres kayaknya sudah mulai digiatkan lagi untuk Satgas Perlindungan Anak, karena memang kasus ini, kasus-kasus kayak gini ini sudah marak dan kerap terjadi, sehingga kayaknya penting sekali untuk penegak hukum ini juga memiliki satgas khusus untuk perlindungan perempuan dan anak.
Itu informasi ya, ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita putra-putri sampean kabeh iki kudu dijaga banget gitu. Akses sekarang kan gampang, kenalan via Facebook, via media sosial, DM, Instagram, sangat mudah. Dan kemudian edukasi seksual dan sebagainya yang ada di gambar, video dan sebagainya tuh wah aksesnya sudah nggak bisa bendung lagi lah gitu. Nah kalau kayak gini kan memang penting sekali. Ini kejadiannya di Pasuruan, nggak kemarin kejadiannya Probolinggo kalau tidak salah yang kemarin ya. Wah ini juga terjadi. Selain berita yang cukup miris tadi, ada juga ini kejadian laka lantas. Seorang mahasiswa Surabaya tergeletak di jalur Pantura Probolinggo. Nah ini belum tahu korban tabrak lari atau tidak begitu. Mahasiswa asal Surabaya ini tergeletak di jalur Pantura Probolinggo Surabaya pada Senin pagi. Senin isu ini diduga menjadi korban tabrak lari dan kini dirawat. Jadi dia bernama Stanley Valentino asal Kelurahan Kecamatan Tandes, tergeletak dengan motor Honda PCX warna putih dengan nopol W6675. Nah ini saat ini masih didalami karena moro-moro ganok mungkin ini ya, sepeda motornya tergeletak, tapi sepertinya memang ini menduga korban tabrak lari karena memang diduga korban dalam pengaruh pengaruh minuman keras. Bisa jadi korban tabrak lari karena kan mendem ada ya, tadi mungkin kesenggol atau apa terus ditinggal sama si pelaku, atau kita belum tahu ya ini ya saat ini. Kalau mereka warga menduga memang jadi korban tabrak lari karena ya mengendarai sepeda motor tapi dalam kondisi yang mabuk, sepertinya di bawah pengaruh miras. Tetapi ini belum pastikan ya, Polsek masih menyelidiki apakah memang karena mabuk tipe DW atau memang karena tabrak lari. Nah, ini mahasiswa Surabaya asal Tandes, Stanley Valentino, usianya 18 tahun. Waduh, remaja-remaja lagi. Ada lagi ini informasi terkait kasus korupsi DDADD. Wah, ini rodok seru Pak Kades. Ini terjadi di Kades dan ex bendara Kemiri Sewu. Kemiri Sewu itu mlebu Sukorejo ya. Pandaan ya. Kepala Desa Kemiri Sewu nonaktif M Rifai dan ex bendaharanya M Yusuf divonis bersalah atas kasus korupsi dana desa DD dan alokasi ADD tahun anggaran 2020. Ini wes suwe ini kasusnya, tapi sekarang sudah divonis ya. Jadi divonis bersalah. Kena biro ini Pak Ripa kira. Oh ini DD yang kemarin ya. Ini malah gunakan DD dan ADD penanganan COVID-19 di desa. Waduh, ikannya kemarin kan kita belanja macam-macam. Sampai hari ini pun kayaknya porsinya untuk dana ini ya COVID ini masih ada ya dana desa ya kayaknya ya. Konon untuk beli masker, nah, berapa persentasenya? Nah, ini masih ada. Nanti ini desa sih dikongkon tuku masker gitu ya. Meskipun kita sudah mulai diperkenankan untuk tidak menggunakan masker, tapi kayaknya dana desa masih ada yang digunakan untuk itu. Nah, ini alokasinya memang disalahgunakan nih akhirnya. Wah ini Pak Kades tolong ini lah, wis ono plottingnya wis tukokno ae dadi apa meneh ya gitu ya. Amplify divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan pidana denda 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan begitu. Jadi harus membayar uang pengganti sekitar 107 juta. Jika tidak membayar uang pengganti sekitar 107 juta 632.890 itu tadi Pak ex Kades Kemiri Sewu, harta bendanya akan disita gitu. Kalau bendaranya divonis lebih ringan ya, iya mesti. Biasanya kan opo jare Pak Kades. Pak Kades merentah ayo nopo gawe ngene nurut ta ini. Ini M Yusuf bendara desa tadi divonis 1 tahun 3 bulan dan denda 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan gitu. Tapi M Yusuf ya kena uang pengganti sama ya dengan Pak Kades ya. Ini lebih rendah dari tuntutan JPU karena JPU ini menuntut agar M Rifai dihukum 5 tahun penjara. Ya karena waktu itu memang dana desa untuk keperluan penanggulangan wabah COVID sangat diperlukan sekali ketika masyarakat memang butuh masker, butuh hand sanitizer, butuh macam-macam dan sebagainya. Tapi menggok waktu itu mungkin ini sama Pak ex Kades ini.
Ya, wis ini tanggung jawab sebagai pimpinan. Yang dari Probolinggo kayaknya ini menjelang 2023 2024 ini kayaknya ya. Ini puluhan personel penyelenggara pemilu terafiliasi dengan parpol loh. Ya, ini ya titipan ini. KPU RI menemukan fakta mewujudkan selama seminggu pendaftaran partai politik. Oh, itu sudah mulai ya. Pendaftaran partai politik ternyata ada 98 orang penyelenggara pemilu tercatat sebagai anggota partai. Oh, sik durung leren ya. Mereka adalah 22 provinsi tersebar, 4 orang personel KPU provinsi dan unsur pemerintahan pegawai negeri, unsur pegawai pemerintah non pegawai negeri. Oh. Ini ya, tadi masih banyak penyelenggara pemilu yang terafiliasi parpol. Ya iyalah, politik ya, kudu ono wong jero. Itu beberapa informasi yang sudah saya bacakan pagi ini. Anda juga bisa membuka wartabromo.com atau wartabromo.tv ini. Wartabromo.tv ada apa aja? Silakan diakses ya. Wartabromo.tv ini ada beberapa video-video viral yang diakses oleh teman-teman. Di antaranya kecelakaan lalu lintas diduga remblong dam truk tabrak pohon begitu. Dam truk tabrak pohon dan terguling di mana ini? Ngembal. Wah, ini terjadi di Ngembal kemarin. Ini sebuah kecelakaan tunggal di jalan raya Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Senin sore. Diduga alami remblong sebuah dam truk nopol L9208BH menabrak pohon sebelum akhirnya terguling. Satu korban sopir namanya Rudi asal Sidoarjo ini meninggal di lokasi. Ini rame wingi ya. Tadi biasanya ngono kan jalannya agak menurun ya di Ngembal itu ya. Jadi akhirnya ngelos akhirnya nabrak wit, guling, Pak supire tidak bisa terselamatkan ya. Mudah-mudahan husnul khotimah kalau nyambut gawe iki. Biasanya gini nggak tahu medan atau memang ya kondisi kendaraannya sudah tua gitu. Itu beberapa informasi yang bisa kita bagikan kepada Anda di pagi hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Jangan lupa untuk mengakses informasi-informasi terkini karena masih banyak ini yang hari ini juga masih lumayan update informasi kita, termasuk juga update soal korban pasca nonton Jackson di mana tadi di Keraton ya, Tambak Rejo ya sing kene banjir tuh. Nah, itu yang di Keraton yang kemarin dibacok. Anak lekok yang dibacok oleh sejumlah pemuda asal Keraton. Nah, ini polisi sudah memburu pelaku, ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa. Itu update yang terkini. Jadi karena pelakunya kan belum ketangkep, orangnya 1 orang meninggal, 1 orang anak muda gitu. Wes iki jenenge apa ya? Ya gelora anak muda kudune gesekan ae tawur gitu, digoleki salah orang dan sebagainya kan gak jernih lek wis emosi. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat buat semuanya. Update informasi kita di websitenya wartabromo.com dan wartabromo.tv atau Anda bisa berkunjung ke media sosial kita, ke TikToknya ya Warta Bromo, Instagramnya Warta Bromo. Kemudian Anda bisa akses di YouTube sesuai wilayah yang Anda pengen target, Pasuruan hari ini dan Probolinggo hari ini atau Lumajang hari ini. 3 wilayah yang menjadi coverage area pemberitaan Warta Bromo. Tapi jangan khawatir, ada banyak informasi yang lain yang memang lagi ngetren, lagi viral, itu kita update juga di Warta Bromo. Terima kasih, sukses selalu, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat ngolek duit sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.